Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, Senin waktu setempat. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku bangga melihat parade tentara Indonesia berbaris bersama pasukan Prancis. Bastille Day adalah hari nasional Prancis yang diperingati setiap 14 Juli setiap tahun. Tanggal ini menandai jatuhnya penjara Bastille pada 14 Juli 1789, sebuah peristiwa penting yang menjadi simbol dimulainya revolusi Prancis. Dalam peringatan tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung parade Bastille Day bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, Senin waktu setempat. Indonesia hadir sebagai tamu kehormatan bersamaan dengan momen peringatan 75 tahun hubungan kedua negara. Peringatan Bastille Day tahun ini turut menorehkan sejarah bagi kontingen Satgas Patriot II Gabungan Personil TNI Polri yang tampil sebagai pasukan pembuka dalam parade Bastille Day. Mereka melakukan parade sepanjang 1,5 kilometer di jalanan Paris. Malam harinya, Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan malam di Istana Élysée Paris. Presiden Prabowo dan Macron juga memanfaatkan momen makan malam untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis kedua negara maupun global. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini merupakan hari terakhir lawatan diplomatik Presiden Prabowo Subianto di kawasan Eropa. Informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Paris, Prancis. Selamat siang waktu Indonesia, Triksi. Apa agenda Presiden Prabowo Subianto pada hari terakhir lawatan di Eropa ini? Selamat pagi waktu Perancis, Imron dan juga saudara. Kalau hari ini adalah agenda terakhir, betul sekali. Nanti sekitar pukul 10 waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto ini akan bertolak meninggalkan negara Perancis. Ada agenda internal yang memang direncanakan ataupun juga diagendakan untuk dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tapi kalau kita berbincang untuk menarik ke belakang apa yang sudah dijalani ataupun juga dilakukan dalam kunjungannya di Eropa ini, kita melihat dari kemarin di mana Presiden Prabowo Subianto sudah hadir sebagai tamu undangan khusus dari Presiden Macron untuk melihat Bastille Day dan juga menyaksikan secara langsung kontingen Indonesia ini berparade, ikut parade militer di Bastille Day. Nah, kemudian dilanjutkan juga dengan agenda makan malam secara private ataupun juga one on one. Ini terlihat sekali adanya sesuatu yang kemudian dibahas berdua. Jadi sebenarnya rencananya hanya sekitar 1 jam, tapi nampaknya waktunya lebih lama karena sekitar 1,5 jam lebih Presiden Prabowo Subianto baru selesai dari makan malam bersama dengan Presiden Prancis Macron secara empat mata. Tentu ada pertukaran pikiran, ada diskusi antara keduanya, dan kalau kita melihat bagaimana hubungan Indonesia dengan Prancis, ini juga memiliki komunikasi yang erat dan juga kerjasama yang sangat banyak. Dan kita melihat kembali ke belakang bagaimana terakhir Presiden Macron ini mengunjungi Indonesia, ada begitu banyak kerjasama, perjanjian yang dilakukan bersama dengan Indonesia. Setidaknya ada 26 perjanjian dengan nilai 11 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini untuk mengembangkan mitra strategis, jadi ada di berbagai sektor perjanjian dan juga kerjasama yang dilakukan antara keduanya, yakni dari sektor ekonomi, pertahanan, kemudian juga dari budaya, teknologi, ini semuanya dilakukan ataupun juga ditandatangan pada saat kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Nah, kalau kita melihat juga Indonesia dan juga Prancis ini menjadi mitra yang cukup kuat dalam perekonomian, di mana tingkat investasi selalu meningkat di setiap tahunnya dan juga diperlihatkan adanya hubungan ekonomi yang kuat di tengah kondisi perekonomian ataupun juga dinamika global yang saat ini tidak menentu. Maka dari itu sangat terlihat sekali dari investasi yang masuk ke Indonesia, lalu kemudian juga dari perkembangan
kebudayaan yang kemarin sempat ditandatangani juga pada saat Presiden Emmanuel Macron ini mengunjungi Candi Borobudur di Magelang. Nah, inilah memperlihatkan bagaimana hubungan erat antara Indonesia dan juga Prancis, termasuk juga bagaimana kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tentu hari ini kita akan kembali menanyakan Imron dan juga saudara apa saja yang kemudian diceritakan ataupun juga didiskusikan keduanya pada saat kemarin makan malam dengan waktu yang cukup panjang, yakni 1,5 jam. Apakah kemudian ada pembahasan-pembahasan lainnya terkait selain mereview ya apa yang sudah disaksikan saat Bastille Day. Nah, kalau saya mendapat spill sedikit, memang ada rencana perbincangan terkait dengan penampilan dari kontingen Indonesia ini bukan hanya di benua Eropa saja, tapi ada satu hal lagi yang kemudian sedang direncanakan. Tapi ini masih menunggu informasi ataupun juga konfirmasi lebih lanjut lagi terkait dengan perencanaan tersebut, Imran dan juga saudara. Nah, selanjutnya kita bergeser ke hari sebelumnya, di mana Presiden Prabowo Subianto ini sebelum menuju ke Prancis, pertama kalinya menuju ke Belgia. Nah, di Belgia ini juga melakukan kegiatan yang cukup penting, karena memang ada perjanjian ataupun juga kesepakatan yang akhirnya tercapai setelah 9 tahun atau hampir 10 tahun bagaimana perundingan. Kesepakatan ini maju mundur, belum juga sepakat. Nah, ini maka dari itu ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, menyampaikan bahwa akhirnya Indonesia dan juga Uni Eropa dalam CEPA ini sepakat untuk kemudian nanti pada kuartal ketiga atau setidaknya diinfokan pada bulan September akan menandatangani. Nah, perjanjian ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana kalau Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dari perbincangan tersebut setidaknya tarif 0% ini hampir akan diterapkan di semua tarif. Jadi memang ada bebas tarif masuk dari Indonesia kepada Uni Eropa, dan ini juga akan memperlebar lagi pasar dari Indonesia, ekspornya, kemudian juga pangsa pasarnya, kemudian juga apa saja yang bisa dijajakan dari Indonesia ke Eropa. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan, termasuk juga goal dari pemerintahan saat ini, yakni menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi itulah setidaknya rangkaian perjalanan Presiden Prabowo Subianto di Eropa, Ibro dan juga saudara, yang kita akan juga nantikan apakah kemudian ini semua terrealisasi, apakah kemudian kita akan melihat lebih dekat ataupun juga secara cepat bagaimana hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan petinggi-petinggi yang ada di Belgia dan juga yang ada di Prancis pada 2-3 hari ini. Imron. Baik, ini merupakan hari terakhir lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Eropa, dan tercatat atau terjadwal pukul 10 pagi waktu Prancis, Prabowo Subianto akan meninggalkan Prancis. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang melaporkan dari Prancis.